guys, kenalin nama aku Atika Malisra, NIM F1C4 19023. Di sini aku bakal jelasin mengenai jaringan batang dan akar pada tumbuhan. Yang pertama yaitu jaringan pada batang. Nah, seperti yang kita ketahui, batang merupakan bagian dari tubuh tumbuhan yang memiliki peran sebagai sumbu dari tubuh tumbuhan dan sebagai tempat melekatnya daun. Fungsi batang. Yang pertama, mendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buah. Yang kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan makanan dari akar dan daun ke seluruh bagian dari tubuh tumbuhan. Yang ketiga, menjadi tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis tersusun atas selapis sel-sel yang sangat rapat dan kaku. Kebanyakan epidermis akan dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut dengan kutikula untuk mencegah penguapan air yang berlebihan. Pada bagian tubuh dikotil yang telah dewasa, epidermis akan digantikan oleh periderm yang memiliki tekstur keras dan tebal. Yang kedua, jaringan korteks. Jaringan korteks tersusun atas sel parenkim berdinding tipis. Letak sel parenkim tidak teratur dan mempunyai banyak ruang antar sel. Dalam korteks terdapat kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi untuk menyokong dan memperkuat batang. 3. Jaringan stele. Jaringan stele tersusun atas perisikel, xilem, dan floem yang tersebar dan empulur. Terdapat di bagian tengah batang. Akar merupakan organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama yaitu guna menghisap air dan garam mineral dari dalam tanah. Air dan garam mineral tersebut digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Nah, akar mempunyai struktur luar yang terdiri dari daerah pertumbuhan akar, tudung akar, serta bulu akar. Jaringan akar ialah salah satu bagian tumbuhan dan tumbuhnya di dalam tanah. Pada umumnya, akar berada di dalam tanah dan mempunyai warna yang biasanya putih atau kuning. Bentuk dari akar itu sendiri sebagian besar meruncing pada bagian ujungnya. Bentuk runcing pada akar tersebut dapat memudahkan akar untuk menembus tanah. Jaringan-jaringan pada akar. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan penyusun akar yang terletak paling luar, terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat dan memiliki rambut-rambut akar. 2. Korteks. Korteks merupakan jaringan penyusun akar yang terletak setelah epidermis dan terdiri dari banyak sel yang tersusun berlapis-lapis. 3. Endodermis. Endodermis terletak di sebelah dalam korteks dan mempunyai satu lapisan sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Keempat, jaringan silinder pusat atau stele. Jaringan silinder pusat ini merupakan jaringan yang berada dalam bagian paling dalam di antara semua jaringan penyusun akar yang lainnya. Jaringan ini juga terdapat perisikel dan jaringan pengangkut yaitu xilem atau disebut juga dengan pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis. Perbedaan jaringan pada akar monokotil dan dikotil. Pada akar monokotil, xilem terletak dekat dengan floem karena tidak memiliki kambium. Sedangkan pada akar dikotil, xilem terletak pada bagian tengah akar. Kemudian pada akar dikotil, floem terletak di antara jari-jari yang dibentuk xilem, sedangkan pada akar monokotil, floem dekat dengan xilem karena tidak memiliki kambium. Nah, pada akar monokotil ini jaringan empulur merupakan terletak pada bagian tengah dikelilingi xilem dan floem yang berselang-seling, sedangkan pada akar dikotil, empulur terletak bagian tengah bangunan dalam xilem. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai jaringan batang dan akar pada tumbuhan. Semoga bermanfaat.